name-nya sudah terlihat ya. Oke. Ya. Jadi kita go through dulu. Nanti kita akan belajar yang membuat event kalender dan membuat apa namanya COVID event gitu ya. Jadi pertama untuk yang apa LSTM ya mungkin kita nggak perlu go through lagi dari kiri ya. Ini langsung kita ke apa namanya ke LSTM-nya saja ya. Jadi di LSTM kita ini gitu ya kalau kita lihat ya ini skripnya ini kan terbagi menjadi outputnya menjadi dua gitu ya. Jadi output yang pertama ini adalah sama dengan inputnya. Kemudian output yang kedua ini hanya kita tampilkan adalah predicted datanya ya. Jadi kalau kita lihat resultnya ya dari Python script kita ini ada dua output gitu ya. Maka yang pertama table 1 yang atas gitu ya, itu dia menghasilkan data aktual di sini dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 gitu ya. Nah, di table 2-nya ini adalah forecast-nya gitu ya. Jadi startnya dari apa namanya 1 Juni 2023 ya kan karena ini forecast sampai dengan di sini karena kita forecastnya sekian hari ya 90 hari misalnya sampai dengan 29 bulan 8 2023 gitu ya. Nah, karena itu pertama kita harus ingat nih karena nanti kita mau join gitu ya. Jadi outputnya ini pertama harus kita buang dulu timestamp-nya ya. Jadi output yang kedua ya. Jadi output yang kedua kita modify time-nya supaya dia hilang gitu ya. Nah kemudian uh, kita rename ya. Jadi kita rename jadi apa namanya predicted measure kita ganti kata-katanya menjadi measure gitu ya. Kemudian dia kita kasih constant value. Constant value-nya kita kasih flag constant value dia adalah prediction. Nah, yang di atas ini karena dia adalah input atau actual, kita kasih constant value juga, namanya adalah actual gitu ya. Nah, gunanya apa sih? Supaya kita membedakan bahwa yang di atas ini adalah actual, yang di bawah ini adalah forecast-nya ya. Kemudian karena kebetulan tidak tumpang tindih ya, jadi output yang pertama ini adalah tadi actualnya, di sini hanya forecast-nya saja ya, jadi fitted value-nya kita nggak tampilkan, hanya forecast-nya saja, maka kemudian kita concat ya. Nah, kita concat, dia menghasilkan, sekarang sudah di join gitu ya, sorry di concat di union, dan ini flag-nya ada yang actual dan ada yang prediction gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan dalam pivot gitu ya, kalau kita sekarang keluarkan begini kan apa namanya bisa juga sih lain nanti kan dikasih color tapi ada teknik lain adalah kemudian nih kita pivot supaya dia menjadi dua measure gitu ya jadi hasilnya ini kita pivot jadi kita akan punya measure yang namanya actual dan measure yang namanya forecast ya jadi tekniknya kita bisa ambil pivot kemudian ya apa namanya grupnya adalah date order jadi data detailnya adalah date order kemudian pivotnya berdasarkan flag karena kita tadi punya actual dan forecast kemudian measure-nya kita ambil sum gitu ya nah sehingga based on pivot kita sekarang punya dua ya punya dua apa namanya uh, dua measure ada actual dan ada prediction sehingga kalau kita punya dua measure kemudian kita mau tampilkan datanya di sini gitu ya kita mau tampilkan datanya kita tinggal setting kan ada date order ada actual ada prediction ya sehingga kalau kita show ya tadi sudah ke show juga kalau kita show oke maka sekarang kita punya data yang biru ini adalah actualnya yang hijau adalah apa namanya forecastnya ya nah ini adalah beberapa variasi apa namanya teknik yang kita lakukan ya jadi di case ini sengaja outputnya tidak dibuat sama dengan outputnya Prophet gitu ya supaya teman-teman nanti bisa belajar juga apa namanya menggunakan pivot gitu ya workflow ini sudah saya upload di folder kita jadi nanti teman-teman yang perlu belajar mungkin bisa cek dari apa namanya uh, workflow yang sudah saya upload atau teman-teman bisa buat sendiri ya karena juga tidak terlalu sulit gitu ya nah sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke apa namanya membuat event date ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nanti kalau kita masih ada waktu, mungkin nanti saya akan minta satu orang untuk show ya mengenai apa LSTM-nya gitu ya.
Oke, LSTM kalau prosesnya mungkin di notebook kita mungkin sedikit lebih lama gitu ya, karena memang algoritmanya sebenarnya lebih heavy. Ya ini juga sekaligus kita menunjukkan bahwa untuk data-data mungkin yang simple ya tidak selalu deep learning lebih baik gitu ya. Kalau untuk case-case seperti ini, forecast dan sebagainya, mungkin kita eh, lebih baik menggunakan algoritma-algoritma yang lebih simple gitu ya. Yang penting nantinya bisa diimprove ya. Nah di case kita untuk forecast itu secara umum saya lebih sarankan kita pakai Prophet saja ya, kemudian nanti kita bisa apa namanya improve nanti dengan XGBoost dengan menambahkan apa namanya event date gitu ya. Nah sekarang kita akan belajar event date-nya gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar event date gitu ya, saya mau show dulu nih misalnya contoh ya, saya punya apa namanya file ya di sini, file apa mengenai hari libur ya. Jadi kalau kita apa namanya lihat filenya itu, saya coba buka dulu ya. Jadi filenya hari libur, ya, contoh nih event kalender, saya taruh datanya di sini. Saya punya file itu adalah hari libur dan cuti bersama. Jadi ceritanya saya punya file, isinya adalah daftar hari libur dan cuti bersama dari 2022 sampai 2024. Jadi saya punya table seperti ini ya. Ada tahunnya, sebenarnya kita butuhkan adalah tanggalnya aja ya. Tanggalnya, tanggal berapa, hari liburnya, mana yang hari libur, mana yang cuti bersama. Itu 2022, 2023 ya, dan 2024 gitu ya. Nah, jadi kita akan coba olah data ini ya, kemudian akan kita gabung dengan date range-nya gitu ya. Oke, jadi kita kembali ke apa workflow kita ya. Nah, ini ada triknya gitu ya. Tadi file Excel-nya itu ada 3 gitu ya. Jadi ada 3 file gitu ya. Sorry, kok 3 file, 3 sheet gitu ya. Jadi kita mau baca juga sheet-nya. Cuman nanti kalau tahunnya naik nih, kita udah punya hari libur 2025, 2026, maka sheet-nya kan akan nambah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa otomatis membaca sheet-sheet tersebut gitu ya. Jadi kalau di Nime, ya kita punya note yang namanya kalau Excel ya, kalau source datanya Excel ya, read Excel sheet names ya. Jadi itu kita ambil, kemudian kita set ya. Kita set ya, filenya namanya apa, maka otomatis dia akan mengeluarkan list dari sheet yang ada di Excel kita ya. Di sini contohnya ada sheet yang 2022, 2023, 2024 ya. Ini pet ini adalah apa namanya file kita diletakkan di mana. Nah, karena di sini tadi saya setnya adalah relatif ke current workflow data, maka dia otomatis baca folder data di workflow kita gitu ya. Tapi kalau teman-teman setnya misal local file system ya kita harus apa namanya petnya harus di set ya. Ini saya set dia baca di workflow ya apa namanya di folder data di workflow kita sehingga apa namanya otomatis dia masuk ke folder data tersebut gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya sekarang karena saya mau tambahnya mau run-nya itu adalah per sheet ya, per sheet saya mau baca gitu ya. Maka kita menggunakan note yang namanya table row to variable loop start ya. Jadi kalau ada start pasti ada end gitu ya, secara umum ya. Maka kita ambil di sini, yang kita ambil akan kita looping based on sheet-nya gitu ya. Jadi sheet-nya tadi kan 2022, 2023, 2024. Nanti kalau nanti ada tambahan sheet yang 2025, 2026 dia otomatis juga akan di-run gitu ya. Nah, kita run sheet-nya. Nah, kemudian karena bentuknya dia variabel, maka masuknya juga harus sebagai variabel. Di sini baru kita gunakan node apa namanya Excel Reader ya, karena source data kita Excel. Nah, yang harus di set apa? Yang harus di set itu adalah flow variabelnya gitu ya. Jadi di flow variabelnya itu kita men-set bahwa sheet name-nya based on variabel ya, yang tadi keluar dari looping gitu ya. Jadi sheet name-nya ini ya, ini nanti akan digantikan oleh variabel ya kan. Dia akan baca dari variabel tadi ada 3. Pertama dia akan run dulu 2022, kemudian dia run 2023 dan run 2024 gitu ya.
Nah, based on ini gitu ya, kita akan punya hasil run-nya, dan by the end dari loop sebetulnya kita sudah punya gabungan, karena tadi ada 3 seed, maka dia akan jalankan 3 kali. Taunya di mana 3 kali? Kita lihat nih iteration-nya. Iteration-nya ada 3 ya, start dari 0. Jadi ada iteration 0, iteration 1, dan iteration 2. 0 itu tadi pada saat dia menjalankan seed 2022, 1 itu seed 2023, dan 2 itu seed 2024 gitu ya. Nah, jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman nggak ada masalah ya. Jadi bisa sudah paham. Ini goalnya adalah hanya untuk mendapatkan hari libur gitu ya. Jadi hari libur kita sudah kita gabungkan, sekarang bentuknya jadi tabel. Ini ada tahun ini sudah diambil dari karena memang ada field tahun gitu ya. Terus kemudian keterangan, ada field keterangan, tadi flag memang ada field flag, kemudian dengan tanggal gitu ya. Nah, goalnya kita mau gabungkan ini atau join ini dengan range date kita gitu ya, untuk nanti kita akan buat flag-flag kapan hari libur, kapan kemudian terjadi cuti bersama dan sebagainya. Nah, case yang sama juga kita lakukan kalau misalnya kita punya event-event lain. Jadi misalnya ada event-event yang memang berhubungan sama bisnis kita gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan gitu ya. Jadi ini flow yang di atas seperti itu. Dan kemudian yang di bawah ini sebenarnya sederhana, karena kita tadi punya data dari 2022 sampai 2024, maka ini saya hanya membuat range ya, 2022 sampai 2024 akhir, kemudian intervalnya adalah daily ya, 1 day ya, jadi 1 day gitu ya. Jadi intervalnya, dan kemudian kita akan join-kan. Nah, ini join ini saya bungkus di metanote. Ya, kalau kita lihat isi metanote-nya adalah sebagai berikut ya. Ini metanote-nya kita lihat ada 2 input ya, satu input yang dari atas, satu input yang dari bawah. Kemudian di metanote ini flow-nya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita coba pelan-pelan. Jadi ini yang dari atas ya. Jadi dari atas ini simple. Jadi karena tabelnya udah udah jadi table, makanya di atas ini kita hanya ubah stringnya menjadi date ya. Formatnya sesuai dengan format date yang umum, misalnya tahun, bulan, tanggal gitu ya, YYY, MM, DD gitu ya. Nah, yang di bawah ini yang kita melakukan sedikit manipulation, karena kita table kita yang komplit sebenarnya ada di bawah gitu ya. Nah, jadi seperti biasa yang kita lakukan, kita keluarkan, kita ekstrak ya, karena date ya, kita bisa ekstrak field-field yang berhubungan sama date gitu ya. Yang perlu silahkan diekstrak gitu ya. Kemudian dari situ saya ekstrak dengan 2 cara gitu ya. Jadi satu, saya ekstrak dalam bahasa Indonesia gitu ya, lokalnya Indonesia, jadi tanggalnya tanggal Indonesia, dan satu tanggalnya tanggal US ya. Tapi US saya hanya ambil name-nya. Jadi maksudnya kenapa saya lakukan ini, supaya name-nya kita punya man-name dalam bahasa Indonesia maupun man-name dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Dan kemudian karena nama field-nya ini dia ada 2 kali gitu ya, maka kita rename ya nama field-nya ya. Jadi day of week yang dari yang pertama ini yang ini diganti ya. Jadi yang yang ada satunya adalah yang kedua. Nah, ini yang aslinya. Jadi kita ganti mana yang dalam bahasa Inggris, mana yang bahasa Indonesia, ini hanya naming aja gitu ya. Nah, kemudian satu nih yang kalau dilakukan di sini, kita mau melakukan yang namanya adalah kita mau membuat special date. Jadi special date misalnya kemarin ya 10/10 gitu ya, tanggal 10 bulan 10 itu special date gitu ya. Nah, karena itu kita akan lakukan string manipulation ya dari table date kita gitu ya. String manipulation-nya adalah digit per digit gitu ya. Jadi pertama saya ambil digit 1 sampai 4 ya. Ini sebenarnya ada string manipulation ya, maka kita cuma substring date ya kan. Kalau di name itu dia start awalnya tuh 0 ya, bukan 1, jadi 0 sepanjang 4. Ini kita untuk mendapatkan digit 1 sampai digit 4 ya. Digit satunya itu sebenarnya kalau di name 0 gitu ya. Jadi digit 4-nya sebenarnya 3 gitu ya. Jadi digit 1 sampai digit 4. Jadi based on ini sebetulnya kita mau menghasilkan tambahan field gitu ya. Tambahan field-nya di sebelah kanan ini ya. Ini adalah digit 1 sampai 4 ya, di mana di kita artinya tahun kan gitu ya.
2022, 2023, 2024, dan seterusnya. Nah, next yang kedua, saya ambil digit dari 5 ke 8 gitu ya. Nah, 5 ke 8, maksudnya adalah kita mau ambil bulan dan tanggalnya ya. Ini agak sedikit tricky, karena kita punya data kita aslinya kan misalnya tahun, kemudian strip bulan, ya kan, strip tanggal gitu ya. Jadi kalau kita mau ngambil digit 5 dan 8 dalam artian bulan dan tahun, maka kita agak sedikit tricky. Jadi pertama kita ambil bulan, yaitu start dari 5 sepanjang 2, dan kita ambil tanggal start dari 8 ke 2 gitu ya. Kemudian kita join ya. Ini supaya dapat digit 5 sampai 8. Masa 5, 8 tuh gini. Jadi 1, 2, 3, 4 tuh digit tahun, ya kan. 5, 6 tuh digit bulan, ya kan. Kemudian 7, 8 tuh digit tanggal gitu ya. Nah, cuman karena format kita tidak tidak hanya dari 8 digit, maka kita sedikit manipulasi di sini. Next, kita ambil di sini digit 34 ya. Jadi kalau tadi 1 sampai 4, ini 34 ya. Sama nih, ini straightforward, hanya kita ambil mulai dari 2. 2 itu artinya digit ketiga ya, sepanjang 2 ya, untuk dapatkan digit 34 ya. Dan seterusnya ya, ini kita ambil 56, ini ambil 78. Kenapa kita lakukan ini? Sebetulnya goalnya karena kita mau buat yang namanya special date gitu ya. Oke. Jadi setelah saya punya ini, ya, ini sebenarnya joinnya bisa bebas sih, bisa di awal atau bisa belakangan ya. Ini saya joinnya belakangan gitu ya. Ini saya join yang atas dan bawah ya, tapi seperti biasa joinnya ini adalah left outer ya, karena data date kita yang komplit ada di table yang pertama ya. Di case ini table pertama adalah table yang kita generate ya, date range ya. Yang keduanya table yang tadi, yang hari libur gitu ya. Nah, gunanya tadi kita melakukan string manipulation ini adalah di sini, ya kan? Saya punya rule engine, di mana rule engine-nya misalnya ya, digit 4-nya sama dengan digit 1 sampai 4 sama dengan digit 5 sampai dengan 8. Ini saya anggap dia sebagai special date gitu ya. Ada 4 digit awal sama dengan 4 digit terakhir ya. Digit 34 sama dengan 56 gitu ya. Jadi kalau 34 ini kan tahun, tapi tahun 2000-nya nggak dipakai, jadi 2023 kita ambil hanya 23-nya, kemudian ini digit 56, artinya sama dengan bulan, tahun sama dengan bulan, ya, atau tahun sama dengan tanggal, ini kita juga anggap sebagai special date gitu ya. Dan seterusnya ya, mana tanggal-tanggal yang kita anggap sebagai special date. Misalnya digit 56 sama dengan digit 78. Ya ini misalnya kemarin contoh ya 10-10 ya, ini maksudnya seperti ini. Jadi bulannya 10, tanggalnya tanggal 10 ya, maka kita anggap sebagai special date ya. Nanti kalau ada case-case lain yang kita anggap special date, tinggal ditambahkan di rule kita ya. Yang lainnya maka kita set 0 gitu ya. Ini kita kasih flag special date. Jadi based on ini gitu ya, sebetulnya kita mau mendapatkan ada ada flag ya yang namanya special date ya. Ini flag nama special date, kemudian kita isi 1010 ya. Jadi kalau misalnya contoh nih, kenapa ini special date? Karena dia 1 Januari ya, 0101, jadi kita anggap sebagai special date ya. Nah, ini triknya cuma seperti itu ya. Oke. Next kita lanjutkan dengan flag libur nasional. Kalau libur nasional lebih straightforward. Kenapa? Kita sudah punya fieldnya tadi kan. Kalau tadi flag libur nasional, maka kita kasih 1, sisanya kita kasih 0, kita kasih nama flag libur nasional ya, supaya kita bisa dapat di kanan sini adalah flag libur nasional ya. Dan seterusnya ya, saya ambil juga yang cuti bersama gitu ya. Kemudian weekend, kalau cuti bersama juga sama, tadi kita punya field namanya flag. Kalau cuti bersama 1 kita ambil 1, kalau misalnya tidak dia 0 cuti bersamanya. Nah, kalau weekend, ya kemudian kita tambahkan, rule-nya saya mau ada rule weekend, ini gampang ya, kalau Sabtu Minggu kita anggap weekend ya, 1, ya kan, sisanya bukan weekend gitu ya. Nah, terus kemudian awal bulan ya, setiap tanggal 1 kita anggap sebagai awal bulan. Tapi kalau awal bulan kita misalnya kita mau set tanggal 1 dan tanggal 2, misalnya silahkan gitu ya. Nanti kalau mau di set ada misalnya hari gajian, silahkan juga gitu ya. Nah, mungkin yang agak tricky lagi adalah yang akhir bulan, karena akhir bulan kita harus cari dulu maksimum date di bulan tersebut gitu ya. Jadi
misalnya bulan Februari gitu ya, tahunnya tahun kehabisan, maka maksimumnya kan 29 gitu ya. Maka akhir bulannya adalah tanggal 29. Maka seperti biasa kita ambil year dan month, kemudian kita ambil maksimum dari tanggal gitu ya, untuk dapat sebetulnya akhir apa namanya maksimum date-nya atau akhir bulannya ya. Nah, kemudian kita join, nah kemudian rule engine-nya adalah kalau tanggalnya itu apa namanya sama dengan maksimum date kita kasih satu, jadi akhir bulan dan seterusnya gitu ya. Jadi yang selanjutnya ini nggak ada tricky gitu sebetulnya ya, nggak ada trik-triknya ya. Nah, kemudian ini sebetulnya sih bisa aja hari liburnya ditaruh di kiri atau di kanan nggak masalah ya, karena ini coba apa namanya tergantung flow-nya aja. Nah, kemudian kita filter mana aja mau kita masukkan ke table kita, kemudian kita mau ada apa namanya ini formula cuma supaya dapat kombinasi Jerman ya, tahun dan bulan ya. Kemudian di sini kalau kita mau tambahkan lagi adalah year week gitu ya. Jadi apa namanya misalnya di sininya saya mau Jerman gitu ya. Jadi saya mau tambahkan yang lain ya silakan aja gitu ya. Ini adalah year week gitu ya. Jadi tadi ini Jerman, misalnya, kemudian ini kita mau tambahkan apa namanya year week gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita apa namanya, ya ini kalau memang kita menduga misalnya ada duplikat row atau apa ya, ini nggak usah pakai juga nggak apa-apa gitu ya, supaya datanya benar-benar single. Kemudian ini adalah hari libur. Hari libur adalah kalau di sini setnya adalah kalau dia libur nasional atau dia cuti bersama atau dia weekend ya, ini disebut sebagai hari libur ya. Cuma nanti kalau maunya kriteria lain silahkan. Jadi dengan adanya penambahan flag ini sebetulnya kita mau hanya memperkaya atau fitur engineering ya, supaya ada flag ini akan kita pakai nanti dia sebagai input untuk si XGBoost ya, untuk apa namanya mengimprove akurasi dari forecast kita. Dan karena tanggal yang kita set ini, ya ini karena ini kan tadi dia cuma date ya, jadi semua bisa otomatis tanggal kita set ini kan tadi sampai terakhir 2024 akhir ya. Maka 2024 ini karena sekarang misalnya bulannya Oktober, maka yang belum lewat itu kan menjadi forecast ya, itu menjadi what if gitu ya. Menjadi kita apa namanya bagaimana akhirnya engine-nya memperbaiki hasil forecast-nya si Prophet tadi ya. Tapi kita nanti akan menggunakan XGBoost gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi. Kalau ini di note-nya, meta-note-nya sudah, kita kembali ya. Maka hasil dari meta-note itu tadi yang sudah kita set ya, ada flag ini. Kemudian kalau kita mau simpan event date ini, ya contoh menjadi CSV atau menjadi database dan sebagainya, tinggal kita simpan ya. Di sini saya simpan sebagai CSV. Untuk nanti akan kita pakai ya pada saat kita mau mengimprove forecast dari XGBoost kita ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman.